Martha Tilaar telah 53 tahun mewarnai industri kosmetik Indonesia dan kini ia dihadapkan pada persaingan bisnis kosmetik yang semakin sengit. Bukan hanya dari brand lokal kekinian, namun juga dari brand asing yang semakin agresif. Apa strategi Martha Tilaar mempertahankan posisinya? Seperti apa inovasi yang dijalankan untuk mendongkrak pertumbuhan bisnisnya? Langsung aja kita tanya ke Mas Kilala Tilaar, CEO Martha Tilaar Group. Mas Kiki, kalau kita bicara industri kosmetik di tanah air ini kan sekarang rame banget nih ya. Rame meriah. Brand lokal, brand asing itu agresif banget. Kekinian yang diangkat gitu kan dengan ambasadornya yang wah udah luar biasa deh. Pertanyaannya tuh gimana strategi Martha Tilaar Group agar supaya bisa bukan cuma sekedar bertahan tentu saja ya, tapi kemudian akhirnya bisa thriving di tengah industri yang seperti ini. Jadi memang industri kosmetik Indonesia itu berkembang pesat, ya kan? Kenapa? Karena surplus demografiknya kan. 270 juta manusia, pasar yang besar, sehingga orang asing maupun yang dalam negeri juga melihat peluang yang cukup besar di market itu gitu. Yep. Ya memang untuk Martha Tilaar Group itu ada dua sebetulnya yang mesti kita lakukan. Yang pertama adalah mempertahankan loyal customer kita kan. Kita kan udah 53 tahun in the market. Betul. Kita udah heritage brand lah, udah dari turun-temurun banyak yang pakai punya kita. Nah, di situ kita harus tetap berinovasi, being relevant to the new target market, apalagi generasi Z kan yang sekarang semua orang ngomong banyak lah mengenai generasi potensi ini kan. Jadi ya kita terus harus melihat peluang pasar yang ada, kita melihat perubahan perilaku, kita melihat perubahan taste, perubahan behavior ya terhadap kosmetik ini, dan kita mencoba untuk berinovasi di bidang itu. Nah tentunya untuk mempertahankan ini kita harus mempunyai standar kualitas yang mumpuni gitu. Jadi nggak bisa cuma bilang kita produk dalam negeri tapi kualitasnya juga jelek gitu. Nggak, kita harus tetap mempertahankan itu. Nah itu melalui inovasi gitu. Kalau dari sisi keunggulan yang dimiliki oleh Martha Tilaar, selain heritage tadi ya, history yang cukup panjang, apa keunggulan yang bisa dijadikan pegangan gitu ya, senjata utama untuk supaya bisa menang di pertempuran yang sekarang yang sudah sangat tersaturasi ini? Ya memang salah satunya adalah being relevant tadi gitu. Bagaimana kita mendeteksi perubahan-perubahan itu dan menerjemahkannya untuk menjawab pertanyaan daripada konsumen-konsumen kita. Kalau dikonkretkan itu relevan yang kayak gimana tuh, Mas Kiki? Saya misalnya perubahannya kita lihat di market sekarang ala-ala Korea gitu. Nah, misalnya dari segi packagingnya. Oke lah, kita kualitasnya tetap Martha Tilaar dengan inovasi yang bertumpu pada kekayaan alam dan juga budaya kita. Nah, tapi kita juga harus merubah gaya kita menampilkan produk itu kan gitu. Kemudian gaya komunikasi gitu. Misalnya dulu harus yang bagaimana lah gitu, yang harus lembut, cantik dan sebagainya. Sekarang kan lebih banyak TikTok yang apa adanya, yang raw lah begitu. Nah ini yang kita coba being relevant to the target market gitu. So being relevant itu both dalam konteks produknya maupun dalam konteks campaign-nya ya. Campaign-nya, kemudian kemasannya, the whole 9 year lah, 360 derajatnya kan gitu. Jadi ya memang harus begitu karena memang saingannya banyak kan. Kalau sekarang nih yang jadi unggulan nih produk yang mana nih untuk bisa bersaing dengan produk-produk kekinian yang lain? Yang tadi ya, yang ini menunjukkan bahwa ini kita udah relevan loh, kita buktinya punya produk ini dengan campaign begini itu. Boleh di-share nggak? Ya, kita punya sekarang yang lagi hit kan skincare. Nah, semua orang bikin skincare karena marketnya besar dan sebagainya kan. Ya, kita coba gitu dengan Sari Ayu kita reborn. Kebetulan 2020 menjadi suatu period di mana kita bisa belajar dan merevamp ourselves. Kita rubah semuanya dengan SKU kategori yang memang kita buat relevan ke target market. Misalnya lagi ngomongin serum banyak nih. Kita buat serum yang banyak gitu ya untuk sesuai dengan kebutuhan mereka, tetapi juga harus diinfuse dengan keindonesiaannya gitu. Karena itu adalah our identity kan gitu. Jadi misalnya memakai bahan baku asli Indonesia. Misalnya Centella asiatica atau kumis kucing gitu kan. Kalau itu terkenal banget di Korea gitu, Centella asiatica cica gitu. Ternyata itu di Indonesia juga udah banyak dipakai misalnya gitu kan. Udah jadi kearifan lokal sebenarnya di kita. Kearifan lokal. Jadi ya misalnya serum, kemudian sun protection misalnya kan kita lihat akhir-akhir ini beberapa bulan terakhir kan panas banget tuh Jakarta, Indonesia panas banget, Asia panas banget. Nah, itu kita luncurkan SPF 50 untuk sun care dan protection dan sebagainya. Kalau misalnya kita bicara Gen Z tadi ya, Mas ya. Sejauh mana sih menurut Mas Kiki ya?
dalam konteks industri kosmetik tentu saja, heritage itu punya value di mata mereka. Kalau untuk generasi mungkin saya atau di atas saya itu kan, gitu kan. itu kan something banget kan ya, apalagi generasi kakak saya atau mungkin orang tua saya gitu ya, yang sebagai pengguna Martha Tilaar itu sesuatu banget kan, yang heritage-nya itu ya kekayaan asli Indonesia dan lain sebagainya gitu ya. Nah bagi zaman sekarang tuh yang agak aneh, agak paradoks. Justru di zaman-zaman kita ini, everything from the West is always the best. Zaman kita, kalau nggak import, zaman dulu zaman MTV ya maksudnya. Zaman MTV kayaknya kalau nggak American brand, European brand itu kayaknya nggak hit gitu kan. Tapi saya ngelihat justru puji Tuhan lah ya, generasi Z ini justru lebih mencintai brand lokal dibanding zaman kita. Kenapa saya bilang? Karena banyak sekali sekarang brand-brand baru yang digagas oleh entrepreneur-entrepreneur muda dan sukses kan gitu. Berarti apa? Reseptif market terhadap brand-brand lokal ini nggak seperti zaman-zaman saya kan, zaman-zaman ibu saya gitu, yang susah sekali gitu untuk masuk. Even ke mall aja kita mesti berjuang untuk masuk produk lokal kan, karena dibilang nggak level, harganya murah dan sebagainya. Itu sampai setengah mati loh kita masuk ke mall itu, benar-benar pengalaman yang agak menjijikan sebetulnya gitu ya, bahwa brand lokal nggak punya tempat di mall gitu kan. Mallnya Indonesia lagi ya. Benar. Jadi itu waktu itu saya sempat ngalamin gitu bahwa saya mau nyewa tenan sebagai tenan di suatu mall. Dia nggak kasih saya karena kamu lokal dan harga kamu murah. Dia bilang gitu. Jadi kamu nggak bisa masuk mall yang notabene brand-brand luar negeri yang sangat mahal gitu. Nah itu suatu proses kan. Itu 15 tahun loh kita coba untuk bisa masuk. Dari tahun 2000 sampai 2009 kita terus fighting sama mall untuk dapetin posisi. Akhirnya 2009 kita berhasil, Mas. Kita revamp toko kita jadi bagus, Martha Tilaar Shop ya kita buat dari Puri Ayu menjadi Martha Tilaar Shop. Tapi tetap, Mas, di mall itu waktu itu kita sempat ditawarin, oke, you bisa masuk, tapi di lantai 3 nanti ada lift lagi, naik lagi, kemudian di pojok depan ada WC belok kanan. Jadi semi diumpetin gitu. Nah sekarang jadi nggak bangga lah ya sama Indonesia ya gitu. Tapi sekarang lihat dong di mall, ya kan? Misalnya kita lihat Sosiola misalnya kan, dengan brand-brand lokalnya banyak sekarang masang gitu. Banyak-banyak entrepreneur muda juga bikin butik juga di mall. Tapi zaman dulu enggak. Nah, puji Tuhan nih Mas, generasi kita, generasi Z kembali lagi. Kecintaannya justru lebih kental daripada kita. Tinggal bagaimana kita menggiring mereka untuk bisa lebih dalam dong mengenal budayanya gitu. Nggak cuman dari made in Indonesia aja gitu. Tapi kan mesti melihat indigenous science-nya bagaimana, kearifan lokalnya bagaimana, mereka juga mesti belajar. Nah, itu yang mungkin. Jadi apakah itu tuh Mas Kiki? Jadi yang keunggulan yang digadang-gadang nih akan jadi senjata utamanya gitu ya untuk Martha Tilaar Group adalah pertama, kalau misalnya packaging kekinian, yang lain kan juga begitu, gitu ya. Misalnya apalagi iklan di TikTok ya, yang lain juga main di situ. Tapi adalah kekayaan lokalnya tadi ya. Jadi elemen-elemen heritage tadi, elemen keindonesiaan tadi, itu yang justru akan dijadikan wajahnya Martha Tilaar. Tapi nggak cukup sampai situ, Mas Indra. Itu harus di backup sama science. Jadi nggak bisa lagi kayak kita ngomong kayak produk zaman dulu, konon kata nenek moyang, ini produk bisa menumbuhkan rambut. Gitu. We have to back it up with science. Oleh karena itu, Martha Tilaar Group itu punya Martha Tilaar Innovation Center. Itu dari sejak tahun 2000, Mas. Jadi kita kerjasama sama universitas lokal dan internasional, kemudian dengan institusi negara, misalnya waktu itu LIPI, BPPT, sekarang BRIN. Kita untuk melakukan research gitu ke daerah-daerah pelosok-pelosok hutan Kalimantan dan sebagainya. Kita bawa tanaman-tanaman itu yang disinyalir, kan kita interview ya sama suku-suku Dayak misalnya. Kenapa sih suku Dayak nggak punya apotik, tapi kok orangnya sehat-sehat gitu kan waktu itu kan? Katanya malah yang paling cantik di dunia katanya. Nah, nanti kan gitu. Kenapa kulitnya putih di Katulistiwa kan panas banget ya. Kenapa kulitnya putih? Oh ternyata misalnya mereka pakai ekstrak langsat sama beras dingin misalnya gitu kan buat masker. Kita bawa ke lab kita punya mesin yang cukup bagus di lab kita untuk ngerti fitochemistry di belakangnya itu apa. Dan ternyata kita ngelihat bahwa buah langsat tuh vitamin C-nya 20 kali lebih gede daripada vitamin C yang let's say yang chemical misalnya gitu. Nah, itu kita bawa. Nah, kita sekarang udah punya 40 paten, Mas. Mengenai tanaman-tanaman lokal ini untuk benefitnya untuk kosmetik dan aromatik. Daripada banyak sekali kita punya peneliti dibiayai oleh asing, kemudian patennya dipatenkan di negara lain gitu kan. Nah ini kita udah mulai masuk ke situ. Gitu. Sejauh mana brand Martha Tilaar itu masih punya value besar dalam konteks grabbing ya, nangkepin Gen Z tadi?
Masih cukup besar, Mas. Buktinya kalau kita ngomong tentang growth kita dari 2001 ke 2022 itu kan kita udah rebound ya, 70% kita sales kita naik kan gitu. Dan majoritinya Gen Z? Atau kalau kita lihat 30%. 30%-nya Gen Z. Majoritinya apa? Majoritinya masih ya seumur milenial ke atas dan kolonial gitu kan. Milenial sampai kolonial. Tapi yang kita melihat bahwa dengan campaign misalnya TikTok, dengan packaging yang lebih bagus, packaging yang ala-ala Korea tanpa meninggalkan keindonesiaannya, itu menarik gitu. Kalau dari sisi growth, dari semua customer segment tadi itu ya, milenial, kolonial, sampai ke Gen Z tadi itu, yang pertumbuhannya paling besar? Pasti Gen Z. Untuk Martha Tilaar Group, Gen Z ya? Itu growth-nya paling besar ya? Iya, karena mereka sangat sangat konsumtif di bidang ini, dan juga mereka nggak takut coba gitu ya. Jadi banyak sekali gitu yang pakai. Gue seneng sih gitu, bahwa strategi berhasil kan gitu. Iya. Mas Kiki tadi bilang bahwa ada Innovation Center ya, di tahun 2000, tahun 2000 dimulainya. Udah lama kan berarti kan, 23 tahun tuh kan? Udah, karena kita dulu kan sama Kalbe Pharma. Kita kan joint venture sama Kalbe Pharma. Jadi keilmuan farmasinya kita masih pertahankan sampai sekarang kan gitu. Nah, di Martha Tilaar sendiri kan ada R&D department kan? Iya. Nah, itu bedanya apa tuh antara R&D department dengan MTIC ya, Martha Tilaar Innovation Center, betul ya? Yang Mas Kiki sendiri kan jadi head-nya di situ ya? Iya. Itu bedanya, Mas? Jadi gini, kalau kita di kosmetik itu kita harus ada yang short term, ada yang long term. Jadi kita bagi tugas. Yang long term itu di Martha Tilaar Innovation Center. Itu multidisiplin. Mulai dari dermatologist, formulators, kemudian ahli ekstrak, sosiolog, kemudian ada orang desain, ada orang strategi communication, itu masuk ke dalam situ. Tugas dia adalah apa? Memonitor perubahan-perubahan yang terjadi di market dan menelurkan suatu inovasi untuk menjawab suatu pertanyaan yang ada di market tadi. Jadi tugas mereka ngimpi. Karena inovasi itu perlu mimpi. Ya, ngebayangin ke depan jauh 5 gitu ya. tahun ke depan apa ya gitu kan. Iya. Dari segi warna, kita masuk ke dalam intercolor. Intercolor tuh ternyata warna aja, tren warna itu diatur dunia loh, Mas. Jadi untuk otomotif, tekstil, sama kosmetik itu diatur di namanya organisasi intra-organisasi. Itu organisasi yang sangat eksklusif untuk ngatur tren warna dunia, Mas. Nah, ini orang-orang MTIC masuk ke sana untuk misalnya, saya baru kirim orang kemarin ke Como, Italia, Milan, untuk menentukan tren warna 2026. Sejauh itu ya? Iya, karena mesti jauh kan, karena kan itu kan masuk ke pigmen, pabrik-pabrik pigmen dan sebagainya mesti disiapin untuk mendukung tren itu gitu. Betul. Nah itu orang-orang kayak gitu, mimpi gitu kan. Kemudian mereka yang melakukan tuh yang tadi saya bilang ke hutan-hutan, ngomong sama suku-suku indigenous people di sana. Gimana sih? MTIC itu kenapa ya lu bisa putih? Kenapa ya lu tetap sehat gitu? Minum apa ya gitu? Tanamannya ini. Kemudian mereka juga sampai kepada pelestariannya. Jadi misalnya ada tanaman misalnya kerahau gitu. Kerahau tuh dari asli Kalimantan, Mas. Itu sejak pembalakan hutan kemarin tuh habis. Padahal itu potensinya bagus banget, antioksidan super tinggi misalnya gitu. Nah itu mereka sampai kepada pembiakan ulang, bekerja sama dengan BRIN, membiakan tanaman itu melalui cawan, jadi in vitro planting. Jadi DNA-nya kita masih ada, kita kembang biakan dan kita tanam ulang gitu. Itu mereka sampai situ, sampai mikirin kampanye produk desainnya untuk 3 tahun ke depan kayak gimana. Itu mereka yang mikirin, itu yang namanya MTIC. Nah, ada yang namanya tadi R&D. R&D itu adalah applied science. Jadi apa yang ditelurkan di sana, di scale up, diproduksi, kemudian dimonitor di situ. Berarti yang mendevelop produk itu R&D. Sampai jadi, sampai kemudian siap untuk dijual ya. Sampai dimonitor, sampai ada feedback dari consumer kan. Misalnya kita launch produk baru, kita nunggu feedback dong. Produknya kurang apa nih, segala macam. Itu tugasnya si applied science. Nah, kalau ini advanced research, kalau yang di MTIC itu advanced research. MTIC itu perusahaan sendiri atau di bawah langsung? Di bawah kita, tapi dia terpisah itunya. Namanya? Itu termasuk penelitian kulit, Mas. Jadi kita sudah bisa ex vivo, itu adalah kulit manusia kita bisa masukkan ke dalam cawan gitu ya. Itu kulit asli ya. Plasma lah gitu. Terus kita bisa dissect gitu, masuk lapisan mana sih ini ini gitu kan, si kosmetik ini gitu. Itu sampai in vitro tuh hanya tes mengenai instrumen, sama in vivo dengan manusia. Jadi itu semua produk kita Martha Tilaar lah ya, ada di sana ya. Harus gitu. Karena kita percaya quality, Mas. 53 tahun standar quality-nya mesti harus tetap kita jaga gitu. Gitu kan. Brand equity-nya ada di sana soalnya ya. Iya. Wow. Kaitannya dengan transformasi digital, kan itu sebuah keniscayaan ya. Sejauh mana yang sudah dilakukan sama Martha Tilaar Group? Pertama dalam konteks
marketingnya, entah digital, tadi udah sebut TikTok misalnya, itu aplikasi. digital marketingnya, atau juga dari sisi internal organization ya Mas. Jadi operating model di dalamnya, sampai bahkan mungkin omni-channelnya ya, ketika udah ketemu langsung dengan customers-nya gitu. Itu udah apa aja yang udah dilakukan? Nah, kalau dari segi komunikasi kan udah pasti kita sekarang rely on social media, TikTok lah, Instagram lah, and all the inilah ya. Itu udah pasti, dan all the budget kan ke sana gitu. Kalau traditional media kan kita most likely nggak pakai. Yang kita lakukan selama 2020 sejak saya menjabat sebagai CEO adalah saya merubah sistem. Jadi semuanya harus online semua. Mulai dari pemesanan bahan baku, perencanaan produksi, sampai ke end konsumen, ibaratnya sell out-nya, kita tahu Mas semua. Sampai penagihannya semua kita buat satu sistem. Sehingga dalam satu handphone ini kita bisa ngelihat produk saya, batch berapa, itu keluar di mana. Di Malang, di toko apa, jam berapa, oleh siapa. Jadi kita pakai itu, karena 2020 kan penjualan turun Mas, karena memang semuanya juga kolaps gitu kan, apalagi kami di kosmetik nggak ada yang pakai lipstick, semuanya pakai masker, semuanya di rumah, nggak ada yang kawinan, so kami mati sebetulnya 2020 tuh agak-agak gampang gitu. Nah, setelah kita perbaiki sistem supaya organisasi bisa lebih efisien, tetapi informasinya bisa lebih tajam gitu. Itu dari sisi campaign-nya Mas ya. Dan operations-nya gitu ya. Tentang omni-channel-nya Mas. Nah, omni-channel ini agak-agak bingung ya, karena kalau omni-channel kan semuanya nggak bisa cuma offline online doang kan kita ngomongin ya gitu. Bahwa ini harus di semua channel available kan gitu. Nah, kalau kita sih masih terpisah sih Mas. Offline dan online gitu. Dan online kita cukup bagus karena memang pandemi kemarin mendorong semua orang belanjanya online kan. Dan sekarang masih cukup bagus. Nah, tapi yang menarik adalah online ternyata masih belum bisa menggantikan sales daripada offline gitu. Apalagi kosmetik itu is all about five senses. 5 indera kan. Penciuman, penglihatan, rasa gitu kan. Itu nggak bisa kalau misalnya beli kosmetik itu nggak nyobain langsung tuh kayaknya susah gitu kan. Nah, jadi memang itu yang menarik. Kalau buat saya Indonesia buat kosmetik ya belum bisa sih online untuk merubah ini. Di Amerika juga belum bisa kan gitu, bahwa online bisa menggantikan offline juga belum bisa. Nah, ya bagaimana? Yang penting ini growing, yang online growing, yang offline juga growing. Itu yang menurut saya yang masih kita alami di Indonesia. Gitu. Matatila Group sendiri punya rencana untuk expand diversifikasi produk kah di luar kosmetik? Jadi mulai tahun 2021 kita nggak, kalau misalnya ekspansi kita tetap di kosmetik Mas, karena mungkin kalau Mama bilang tuh hoki orang tuh. Hoki itu udah ada couplingnya masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya hoki kita ada di kosmetik, ya make sure kita we are good in doing cosmetics. Dan kita kan dari hulu sampai hilir. Kalau kita ngomong diversifikasi, kita udah main bahan baku, Pak, Mas. Dari 40 research kita itu kita udah jual bahan baku kosmetik kita ke 200 negara, Mas. Kita kerjasama sama Clariant, one of the biggest chemical company in the world, untuk memasarkan bahan baku asli Indonesia dengan petani Indonesia itu ke 200 negara tadi. Terus kemudian kita punya Cdevindo. Cdevindo itu sekarang one of the biggest toll manufacturer kosmetik in Indonesia gitu. Jadi 80% dari peredaran brand indie yang banyak itu hasilnya dari Cdevindo juga gitu. Ya you name it lah, artis siapa gitu kan, itu semuanya hampir di kita gitu kan. Terus kemudian itu kan Mas pernah jadi direktur di situ ya, Mas? Masih. Sekarang masih ya? Sekarang saya palu gada sih, jadi apa aja ada gitu. Apa aja bisa gitu kan. Direktur segala juga ya? Iyalah. Dan kita bukan perusahaan yang besar banget lah Mas. Maksudnya kita masih bisa manage gitu. Dan saya suka tim yang memang nggak usah besar-besar, tapi memang bisa mengontrol semua gitu. Jadi tadi ada lagi nggak selain bahan baku? Tadi belum selesai. Tadi bahan baku, kemudian OEM. Ya, OEM kita juga lagi naik banget gitu. Kemudian kita ada advertising agency juga. Ya, kita buat multiple client di luar kosmetik. Terus kita punya ada labor outsource company. Itu banyak pabrik-pabrik multinasional, pegawainya dari kita juga, dan banyak sih gitu. Jadi sebenarnya ada juga yang prepare keluar dari kosmetik dikit-dikit lah, tapi cuman memang di area kosmetik dari hulu sampai hilir gitu. Tanya terakhir nih Mas, transformasi yang dilakukan oleh Matatila dalam 53 tahun tadi ya, itu sampai sekarang harus relevan tadi kata kuncinya. Itu kan
nggak mudah, bukan hanya karena buat produk yang relevan itu sulit, karena sebenarnya kalau dalam konteks itu Mata-Tilar udah punya semuanya kan, lab-nya punya sendiri, R&D punya sendiri gitu ya, dan untuk catching up dengan tren nggak akan susah gitu ya. Tapi kerap kali yang jadi isu itu adalah justru SDM-nya satu, sistem dalam organisasinya dua gitu ya, kemudian budayanya gitu ya, yang itu membuat jadi proses adaptasi tadi itu atau transformasi tadi itu jadi susah, lamban gitu. Apalagi kalau misalnya ini perusahaan yang bukan lagi muda ya. Kan di dalamnya kan udah kadang ada orang-orang yang udah senior di dalamnya gitu. Sistemnya udah implanted for 50 years gitu. So kalau di antara tiga itu Mas, kita mau gali satu-satu nih ya. Jadi ada people-nya, sistemnya, kemudian cultures-nya. Di antara tiga ini yang paling challenging yang mana Mas? People ya sih. Kenapa Mas? Karena menurut saya people itu kan nggak bisa diatur ya, gimana ya, bahasa jalannya itu susah diatur. Manusia punya pikirannya sendiri-sendiri lah ya. Otaknya kan nggak satu gitu, banyak gitu. Tapi ya challenge sebagai seorang leader adalah how to convince an idea gitu, a vision itu kepada mereka sehingga mereka juga mau itu untuk berpartisipasi untuk menjalankan itu gitu. Nah pada waktu krisis kemarin memang jadinya bersatu sih. Karena we are facing a very ada musuh besar bersama, turbulent times gitu. Kadang kan orang kalau misalnya aman-aman aja, udah damai-damai aja tuh kan suka saling ngocol gitu kan. Tapi belagu lah gitu. Tapi kalau kita menghadapi suatu misi suatu masalah yang sama di depan mata kita sama-sama gitu, then most likely mereka bersatu. Nah, fortunately ya waktu itu kita bersatu gitu. Kita mempunyai suatu visi untuk bagaimana kita bisa menjadi organisasi yang sangat efisien gitu. Organisasi yang sangat agile. Ya, karena kan 53 tahun perusahaan yang sudah tua itu banyak nggak agile kan. Ini takut, itu takut, ini jangan gini, itu jangan ini, pakemnya salah segala macam. Udah kita rubuhin itu semua. Pada saat krisis itu. Sehingga kita bisa, ayo market lagi kepingin apa? Gempur misalnya nih. Kita tuh sebelum krisis punya 1.486 jenis produk yang kita produksi. Yang kita jual. So many, Pak. Betul. Ya kan, nggak bisa kita jualan segitu banyak dengan market yang shrinking kan gitu. Oleh karena itu kita bilang, ya kita sepakat deh, yang bisa kita jual Pareto-nya aja, 20% dari total SKU 1.400 tadi. Ya kan? Itu untuk keberanian tersendiri, Pak. Tapi sama-sama menghadapi monster besar di atas, oke lah kita potong. Potong, Pak. Itu bertahun-tahun pendahului saya nggak bisa motong 1.400 sekian produk menjadi cuman let's say 300 gitu. Nggak bisa, Pak. Nah, tapi karena ini terpaksa. Jadi kata kunci kedua bisa kalau kepepet kan gitu. Iya benar. Ya, jadi itu blessing ya, kemarin pas pandemi itu blessing ya. Seandainya nggak ada pandemi mungkin susah transformasinya gitu. Susah. Jadi organisasi kita kan terus terang pada sebelum pandemi itu kan sales kita kan hampir 1T kan. Tiba-tiba kita tinggal setengahnya gitu. Terus kan kita nggak boleh lebih besar pasak daripada tiang kan gitu. Betul. Ya kita kurangin dong orang kan. Supaya apa? Supaya kita bisa makan cukup gitu kan gitu. Nah di situ ada satu culture tuh. Karena organisasi lama gitu ya. Bahwa satu manajer mungkin punya dayang-dayang ada 9. Ya kan untuk bawain satu untuk kerjain apa satu. Nah kita cut itu. Mau nggak mau gitu kan, akhirnya bisa juga kan, sekarang bisa gitu. They are happy kok doing it the same thing kan, gitu. They are happy. Jadi ya itu culture yang itu bisa karena kepepet. Gitu. Dan I'm very fortunate membawa Mata-Tilar Group itu kan 2020 kan 50 tahun. This is another 50 years under my watch kan gitu. Nah itu kita berubah di situ. Jadi kita benar-benar sangat efektif. Yes. Oke. Ini pertanyaan terakhir, yang tadi nggak jadi terakhir ya. Karena 50 tahun berikutnya, ya kan udah jalan 50 tahun. Terus kena pandemi, malah itu jadi blessing untuk kemudian Mata-Tilar jadi lebih gesit, lebih agile, lebih compact lah, lebih lean untuk supaya menyasar the next 50 years-nya. So how do you see Mata-Tilar in 50 years from now? Satu kata sebetulnya. Berapa kata ya? Satu kalimat lah ya kan gitu. Kita harus bisa go beyond the brand. Maksudnya adalah kalau sekarang kita ngomongin tentang brand kita aja, tapi next 50 year kita harus bisa menjadi enabler. Maksudnya apa? Ini udah mulai dari sekarang, Mas. Sekarang kita sudah bekerja sama dengan 650 brand kosmetik lokal, Mas. Ada 650 yang kita tanganin. Nah, di situ kita melihat bahwa Mata-Tilar tuh nggak bisa cuman didikte cuman brand-brandnya doang.
Tapi Martha Tilaar tuh harus bisa menjadi katalis untuk membangun suatu industri besar kosmetik di Indonesia. 20 tahun, 10 tahun mendatang seperti layaknya Korea dan Jepang dan Cina. Okay. Tanpa adanya brand itu dan tanpa adanya sharing ekonomi yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain besar seperti kami, itu nggak akan terjadi industri itu. Jadi kita mendorong, kemarin kita baru conference dengan brand-brand itu, ayo gunakan semua fasilitas yang saya punya. You mau ngomong research, gunakan research saya. Kita bisa share ekonomi di situ. You mau produk manufacturing, teknologi kayak apa, ayo kita beliin. Gimana kita bisa bikin produk yang sesuai dengan you mau. You mau bahan baku misalnya gitu. Ayo, bahan baku apa yang you perlu. Kita bisa provide dengan petani-petani kita lokal. Karena kita mau mengurangi ketergantungan kosmetik itu 85% import. Kita mau rubah. Paling nggak 50-50 lah, 50 lokal, 50 import. You mau logistik, kita punya jaringan distribusi yang segitu luas, pengalaman 53 tahun. You bisa nembeng di saya. You nggak punya gudang, saya punya gudang gede banget. Ayo, you nembeng di saya bisa. You nggak punya capital, saya ada funding. Ya beberapa kita funding. Untuk bisa mereka nanti series A, series B, angel dan sebagainya untuk inkubasi. Jadi siapapun yang ingin terjun di bisnis kosmetik akan bisa punya kesempatan untuk kerjasama dengan Martha Tilaar. Kita buka. Manfaatkan semua infrastruktur, jaringan, bahkan keahlian Martha Tilaar ya. Iya kan kita mesti lihat kan Airbnb sukses, Gojek sukses. Ya, akhirnya menjadi platform lah Martha Tilaar nanti. Nah kita kepingin nggak bisa egois bahwa bahwa itu brand akan bertahan lama 2000 tahun gitu, nggak mungkin kan gitu. Kita lihat Revlon, apa yang terjadi sama Revlon 2 tahun lalu, dia bankrupt. Brand-brand lama sekarang sudah mulai mengecil loh Mas. Brand-brand tua tuh mulai mengecil. Tapi apa? Orang yang bisa pivot, merangkul saingannya menjadi temennya, itu akan dahsyat Mas gitu. Korea bisa begitu. Dulu saya ke Korea cuman ada 3 perusahaan besar Mas. Amore Pacific, LG, sama Samsung. Kosmetik. Sekarang kan ribuan. Apa yang terjadi di sana? Booming. Karena itu pemain besarnya itu jadi enabler tadi, sharing ekonomi. Nah, aku mau begitu. Kenapa? Penting. Kalau kita mau jualan bahan baku, petani kita butuh muatan lebih dong. Jangan cuma Martha Tilaar yang pakai, tapi ratusan pemain lain memakai hasil dari petani kita. Petaninya senang Mas. Kitanya juga happy, dianya juga happy. Jadi everybody happy kan gitu. Termasuk saya mau ngomong di Malang besok, saya akan di Brawijaya itu mau ngomong dengan para peneliti. Saya bilang, saya juga bisa loh jadikan hub inovasi. Jadi you punya penemuan, kita yang jualin. Nanti kita bisa paten bersama. Go internasional dengan paten internasional. Karena paten internasional mahal sekali Mas. Ya kita mungkin mampu paten lokal gitu, harganya mungkin berapa gitu. Cuman kalau kita mau patenkan internasional kan biayanya bisa 2M, 3M. Apakah peneliti kuat? Nah, mungkin. Kerjasama sama kita gitu. Jadi tuh kalau kita lihat gambar itu kayak laba-laba gitu Mas. Intinya adalah semuanya kita bisa bantu untuk bisa terciptanya suatu industri yang sehat gitu. Akhirnya menjadi pembangunan ekosistem industri kosmetik akhirnya ya. Wow. Ini luar biasa banget. Ini kita harus lanjutkan lagi nanti di kesempatan akan datang untuk khusus ngomongin tentang yang visi 50 tahun ke depan dan ekosistem di mana Martha Tilaar jadi enabler-nya di sana ya. Makasih sekali waktunya. Thank you. Mas Kiki, makasih untuk sharing-nya. Thank you.